Kuhabiskan 50 juta untuk bercerai dari suamiku. Sebagai pegawai pemerintah, aku tidak bisa bercerai begitu saja. Aku butuh izin dari atasan. Dan izin itu hanya bisa keluar jika suamiku menandatangani surat pernyataan setuju untuk berpisah. Awalnya aku berpikir setelah ia berselingkuh dan terang-terangan ingin lepas dariku, ia akan dengan senang hati menandatangani surat itu. Tapi ternyata Raka punya rencana lain. Aku mau cerai, tapi ada syaratnya, katanya dengan nada santai saat aku menyodorkan surat itu. Apa? Semua harta kita jadi milikku. Rumah, mobil, tabungan. Dan kamu tanggung hutang-hutang kita dan juga anak kita. Aku menatapnya ngeri. Kamu gila. Enggak, aku cuma tahu kamu butuh tanda tanganku. Dan aku enggak akan memberikannya secara gratis. Aku ingin menolak, aku ingin melawannya. Tapi aku tahu tanpa tanda tangannya, aku akan selamanya terjebak dalam pernikahan ini. Maka dengan air mata yang kutahan aku berkata, baik, aku setuju. Di matanya aku melihat kepuasan. Ia berpikir ia menang. Namun aku tidak akan membiarkannya berlama-lama dalam kemenangan palsunya. Begitu izin cerai dari atasan keluar, aku langsung mencari pengacara terbaik. Aku sudah kehilangan terlalu banyak. Tapi aku tidak akan membiarkan pria itu mengambil segalanya. Proses perceraian ini jauh lebih melelahkan dari yang kubayangkan. Raka mencoba menghindari tanggung jawab dengan segala cara. Ia berbohong di pengadilan, mengatakan bahwa akulah yang selingkuh, akulah yang pergi dari rumah, bahwa akulah yang menyerahkan semua harta dengan sukarela. Setiap kali masuk ruang sidang, aku merasa seperti kembali dilempar ke dalam neraka yang sama. Ada saatnya aku ingin menyerah. Biaya pengacara terus membengkak. Sidang demi sidang tak kunjung usai, dan aku mulai kehabisan tenaga. Namun, setiap kali aku melihat anak-anakku, bayi kecil yang baru lahir, dan sama sekali tidak berdosa, aku tahu bahwa aku harus menang. Aku harus memperjuangkan keadilan, bukan hanya untuk diriku sendiri, tapi juga untuk masa depannya. Dan akhirnya, keadilan berpihak padaku. Hakim mengetukkan palunya. Putusan pengadilan, harta Gonogini harus dibagi sesuai dengan hukum. Aku menang. Aku mendapatkan kembali rumahku, tabunganku, dan yang paling penting, aku mendapatkan kebebasanku. Saat aku melangkah keluar dari ruang sidang, aku menarik napas panjang. Udara terasa lebih ringan. Di luar gedung pengadilan, Raka berdiri dengan wajah masam. Jelas tidak terima dengan hasilnya. Aku hanya menatapnya sekilas. Aku berjalan melewatinya tanpa berkata apapun. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku tidak merasa takut, tidak merasa ragu. Aku mungkin kehilangan banyak, tidak hanya tenaga, tapi uang sebesar 50 juta telah kuhabiskan demi mendapatkan kebebasan ini, demi membiayai perceraian ini. Tapi aku mendapatkan sesuatu yang jauh lebih berharga, harga diriku. Kini aku dan anakku bisa memulai lembaran baru, tanpa bayang-bayang pengkhianatan, tanpa beban dari masa lalu. Dan kali ini, aku tidak akan membiarkan siapapun mengambil kebahagiaanku lagi. Ini aku, namaku Laras.